Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Siapakah kalian? Dan apa keperluan kalian datang ke sini? Dia bertanya kepada dua orang yang sudah memegang golok dengan sikap mengancam itu. Akan tetapi dua orang perwira yang kasar itu sudah terlalu marah dan malu, dan bagaimanapun juga, mereka masih terlalu memandang ringan kepada nyonya muda yang cantik itu. Mereka telah dibikin malu di depan banyak orang, yaitu para penghuni dusun yang bergerombol di luar pekarangan, maka mereka menjadi penasaran dan marah, sehingga pertanyaan Ciao Si itu tidak mereka jawab. Sebaliknya mereka malah mengeluarkan suara gerengan seperti dua ekor beruang terluka dan mereka lalu memekik panjang dan menerjang nyonya itu dengan golok diputar dan dibacokkan. Para penghuni dusun tentu saja memandang dengan muka pucat. Biarpun mereka semua dapat menduga bahwa tetangga mereka itu bukan orang-orang dusun sembarangan, akan tetapi mereka tidak mengira bahwa nyonya cantik itu pandai ilmu silat. Tadi mereka melihat betapa nyonya itu dapat terbang, seperti burung, akan tetapi kini melihat dua orang kakek galak itu menerjang dengan golok diputar seperti itu, mereka merasa ngeri dan mengkhawatirkan keselamatan wanita itu. Sementara itu, melihat ibunya dikeroyok dan diancam, Tianxin cepat lari memanggil ayahnya yang dia tahu berada di ladang. Para penghuni dusun yang tadinya khawatir kini menjadi terbelalak kagum melihat betapa nyonya cantik itu dengan mudahnya mengelak dari sambaran dua batang golok yang merupakan dua gulung sinar putih itu. Kemanapun golok membacok, selalu hanya mengenai angin belaka. Tubuh nyonya itu terlampau gesit dan ringan sehingga gerakannya jauh lebih cepat daripada sambaran dua batang golok. Lei Ciao Si adalah cucu luar dan juga murid mendiang ketua Qin Ling Pai. Dia telah mewarisi ilmu-ilmu dari Qin Ling Pai yang hebat-hebat seperti San In Kun Hoat yang 8 jurus, Tai Kek Sin Kun yang penuh dengan jurus-jurus sakti yang halus sekali itu, bahkan telah menguasai ilmu silat pedang Siang Bok Kiam Sut yang pernah mengangkat tinggi nama Qin Ling Pai. Maka, menghadapi serangan dua orang kasar ini tentu saja terlalu ringan baginya. Dia membiarkan kedua orang lawannya itu menyerang sepuasnya. Setelah mengelak dan berloncatan dengan cepat selama kurang lebih 30 jurus, tiba-tiba dia mengeluarkan pekik dahsyat yang menggetarkan jantung kedua orang penyerangnya. Gerakannya luar biasa cepatnya sehingga tidak kelihatan oleh para penonton, bahkan dua orang itu sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi tiba-tiba tangan kanan mereka menjadi lumpuh, golok di tangan itu terlepas dan sambaran tangan halus menampar leher mereka, membuat mereka terpelanting dengan kepala pening dan mata berkunang-kunang. Istriku, jangan bunuh orang. Tiba-tiba terdengar suara mencegah dan Ciao Si yang sudah akan menyusulkan pukulan itu meloncat ke belakang dan menengok. Kiranya Han Hou dan Tianxin telah berada di situ. Han Hou mengerutkan alisnya ketika dia memandang dua orang kakek yang juga tidak dikenalnya itu. Kemudian dia memandang kepada para penduduk dusun yang berkumpul di luar pekarangannya, maka dihampirinya mereka. Harap saudara sekalian kembali ke tempat kerja masing-masing. Tidak ada apa-apa di sini, hanya sedikit kesalahpahaman. Mereka semua amat menghormat Han Hou yang selalu bersikap ramah dan selalu siap menolong mereka, maka setelah mereka menyatakan syukur bahwa keluarga itu tidak sampai celaka, semua penghuni itu meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang pergi, Han Hou menghampiri dua orang yang masih pening dan masih duduk di atas tanah, tidak berani bangkit itu. Kini mereka berdua maklum bahwa sesungguhnya mereka bukanlah lawan wanita itu, apalagi kini suaminya telah datang. Pantas saja mereka hanya disuruh menyelidik dan pihak atasan telah mengerahkan pasukan untuk menangkap keluarga ini. Kiranya merupakan keluarga yang sakti. Kalian berdua ini siapakah dan apa sebabnya kalian mencariku dan memancing keributan? Dua orang itu sudah mati kutunya dan tidak berani banyak lagak lagi. Si mata juling berlutut sambil mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat, diturut oleh temannya yang tinggi besar. Harap Paduka ampunkan hamba berdua yang hanya utusan, apakah Paduka Pangeran Cheng Han Hou? Kalau betul mengapa? Kalian mau apa? Tanya Han Hou sambil memandang tajam. Ampun, hamba hanya utusan untuk membuktikan apakah benar Paduka yang tinggal di sini, dan, hamba berdua telah lancang karena tidak mengira bahwa betul-betul Paduka sekeluarga maka hamba berani kurang ajar, mohon ampun. Diam-diam Han Hou terkejut sekali. Apa maksud kerajaan Beng menyelidikinya? Dia mengerutkan alisnya. Mengapa kalian disuruh menyelidiki? Hamba tidak tahu, hanya ada utusan dari kota raja yang memerintah kami berdua untuk menyelidiki.
Han Hou merasa sebal menyaksikan sikap pengecut dari dua orang ini. Dia tahu bahwa dua orang macam ini sama sekali tidak ada harganya, merupakan orang-orang pengecut yang biasanya memang berlaku kejam dan sewenang-wenang kepada sesamanya yang lebih rendah. Hanya orang pengecut yang pada dasar batinnya menderita ketakutan sajalah yang dapat bertindak kejam dan sewenang-wenang. Pergilah kalian, katanya dan dua kali kakinya bergerak, tubuh dua orang itu telah terpental dan bergulingan sampai keluar pintu pekarangan. Mereka cepat bangkit dan merangkak-rangkak, lalu menjura berkali-kali dan melarikan diri dari tempat itu seperti seekor anjing dipukul. Melihat ini, Tianxin bertepuk tangan. Bagus, bagus, dua ekor anjing itu memang patut ditendangi. Han Hou memegang lengan putranya dan ditariknya masuk ke dalam rumah. Tianxin, ayah bundamu terpaksa saja melakukan hal itu untuk membuat mereka jera dan takut, akan tetapi sesungguhnya kami tidak menyukai kekerasan itu. Sudah cukup banyak kekerasan membuat kami hidup menderita dahulu, dan engkau, ingat baik-baik, jangan sekali-kali menggunakan ilmu silat untuk melakukan kekerasan. Mengerti? Bentakan ayahnya ini membuat Tianxin terkejut dan takut, maka dia pun mengangguk. Pada malam hari itu, setelah Tianxin tidur di kamarnya sendiri, Pangeran Cheng Han Hou mengajak istrinya bercakap-cakap tentang peristiwa itu. Aku khawatir akan terulang peristiwa belasan tahun yang lalu, kata Ciao Si sambil menarik napas panjang. Jangan-jangan Kaisar masih mendendam dan menganggap kita sebagai pemberontak-pemberontak. Akan tetapi mengapa baru sekarang mereka datang mengganggu kita kalau memang Kaisar masih marah kepadamu? Apa yang menimbulkan bencana ini? Cheng Han Hou mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak tahu dan sukarlah untuk menduga sebabnya. Lebih baik kita bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan, isteriku. Malam ini dan seterusnya, kita harus berjaga-jaga dan kalau terpaksa kita harus tidur bergantian. Ya, dan terutama kita harus menjaga keselamatan anak kita. Akan tetapi malam itu suami istri ini sama sekali tidak dapat tidur karena hati mereka gelisah. Dan menjelang pagi, ketika mereka masih duduk di atas pembaringan sambil menyelam ke dalam keheningan, tiba-tiba pendengaran mereka yang terlatih baik itu menangkap sesuatu. Bagaikan disengat laba-laba, keduanya sudah bangkit dan turun dari atas pembaringan, kemudian, hanya dengan saling pandang, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ciao Si cepat keluar dari kamar menuju ke kamar putranya di sebelah, sedangkan Han Hou sudah melayang keluar melalui jendela kamarnya. Hati Ciao Si terasa lapang ketika dia mendapatkan putranya masih tidur nyenyak, dan dia duduk di situ, mendengarkan keluar penuh perhatian. Ketika dia mendengar suara bising di luar, di arah ruangan depan seperti ada orang bertempur, dia lalu cepat membangunkan putranya. Sebagai seorang anak yang sejak kecil sudah terdidik dan digembleng dengan ilmu bela diri yang tinggi tingkatnya, begitu terbangun Tianxin sudah siap dan sudah sadar benar sepasang matanya menatap wajah ibunya dan telinganya segera menangkap suara tidak wajar di luar itu. Apa yang terjadi, Ibu? Apa yang terjadi di luar itu? PS, kita didatangi musuh-musuh, mari ikut aku keluar. Aku harus bantu ayahmu, akan tetapi engkau tidak boleh sendirian saja di sini. Ciao Si lalu menggandeng tangan putranya dan mereka lari keluar. Sementara itu, ketika Han Hou tadi meloncat keluar dari kamar melalui jendela, dengan gerakan ringan dia sudah menuju ke arah datangnya suara, yaitu di depan rumah. Dia memasuki ruangan depan di mana tergantung sebuah lampu yang cukup menerangi ruangan itu karena malam baru saja akan terganti pagi dan keadaan cuaca di luar rumah masih remang-remang dan kelabu. Ketika dia memasuki ruangan itu, tiba-tiba saja Cheng Han Hou meloncat ke samping dan terdengar suara mendesis-desis ketika beberapa ekor ular menyerangnya dari kanan kiri dan depan. Ular-ular beracun yang amat ganas dan terdiri dari beberapa macam ular sendok, dan ada yang menyembunyikan ekornya. Han Hou maklum bahwa ular-ular seperti itu amat ganas dan berbahaya, sekali terkena gigitannya, kalau tidak memperoleh obat penawar yang tepat dan cepat, tentu nyawa akan melayang. Dia tidak gentar, tidak takut atau kaget, melainkan marah sekali karena dia maklum bahwa tidak mungkin di tempat ini dapat datang begitu banyaknya ular berbisa kalau tidak ada orang yang membawanya dan sengaja melepasnya di situ. Ular-ular itu menerjangnya dari bawah. Han Hou mencabut pedang dan dengan beberapa kali gerakan pedangnya, 6 ekor ular itu berkelojotan dengan tubuh putus-putus. Bau amis memenuhi ruangan itu. Biarpun Han Hou telah kehilangan sebagian besar tenaga sinkangnya, namun dia masih cukup lihai, bahkan terlalu lihai kalau hanya menghadapi 6 ekor ular saja,
Apalagi dia memegang sebatang pedang. Wir! Ciut! Han Ho memutar pedangnya. Tring! Tring! Beberapa batang senjata piau tertangkis dan menancap di dinding ruangan itu. Nampak ronce-ronce hijau bergoyang-goyang di ujung senjata kecil itu yang tidak ikut masuk ke dalam dinding. Melihat ronce-ronce hijau membentuk bunga itu, Han Ho terkejut dan berkata lantang. Bangsat-bangsat dari Zheng Huapang, keluarlah! Zheng Huapang, perkumpulan bunga hijau, adalah sebuah perkumpulan yang dahulu pernah menjadi perkumpulan yang amat terkenal dan amat ditakuti orang. Pernah merajalela sebagai perkumpulan yang berpengaruh di daerah perbatasan tembok besar. Perkumpulan ini dahulunya didirikan oleh mendiang Zheng Hua Xianjin, seorang tokoh besar Pek Lian Kau yang menemukan semacam Zheng Hua, bunga hijau, yang hanya tumbuh di daerah perbatasan itu, mempelajari Zheng Hua yang mengandung racun paling hebat itu dan menjadi ahli racun. Ketika Zheng Huapang masih berdiri dengan kokohnya, perkumpulan itu terkenal memiliki pasukan yang kuat dan mereka merupakan ahli-ahli racun yang amat kejam. Akan tetapi semenjak Zheng Huapang yang dipimpin oleh ketua mereka yang bernama Gan Song Kam, yaitu seorang murid Zheng Hua Xianjin, diobrak-abrik oleh Kim Hong Liunio, suci dari Cheng Han Hou, perkumpulan itu kehilangan pamornya dan bahkan lalu mengundurkan diri dari keramaian Kang Ou. Apalagi ketika ketuanya itu tewas di tangan Cheng Han Hou maka perkumpulan itu dapat dikatakan bubar. Namun sesungguhnya para tokoh Zheng Huapang masih menaruh dendam atas kehancuran perkumpulan mereka dan dendam ini ditujukan kepada Cheng Han Hou. Seperti telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga, dendam dari Zheng Huapang ini pernah mengakibatkan munculnya seorang Tosu bernama Tok Siang Xianjin Chiu Hek Lam, yaitu suheng dari mendiang Gak Song Kam atau murid utama dari mendiang Zheng Hua Xianjin, dan Tosu ini berusaha untuk membalas sakit hati perkumpulannya kepada Cheng Han Hou. Namun dia mengalami kegagalan pula dan melarikan diri. Kini, melihat munculnya orang-orang dari Zheng Huapang yang dapat diduganya setelah melihat cara penyerangan mereka dengan ular-ular berbisa disusul senjata-senjata piau dengan ronce bunga hijau, Cheng Han Hou terkejut dan marah sekali, maka dia lalu membentak dan menantang. Tiba-tiba terdengar suara gedebrukan keras dan dari pintu-pintu dan jendela berlompatan masuk 7 orang yang terlindung oleh perisai lebar di tangan kiri sedangkan tangan kanan mereka masing-masing memegang sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya. Begitu berloncatan masuk, 7 orang itu sudah mengurung Han Hou dan muka mereka berikut hampir seluruh tubuh tertutup dan terlindung oleh perisai baja yang lebar itu, hanya mata mereka saja mengintai dari 2 buah lubang yang dibuat di perisai itu. Pakaian mereka serba hijau dan seragam dan gerakan mereka gesit dan tangkas. Han Hou terkejut juga menyaksikan ketangkasan dan kerapian gerakan mereka yang begitu teratur dan rapi, maka tahulah bekas pangeran yang berkepandaian tinggi dan berpengetahuan luas tentang ilmu silat ini bahwa dia berhadapan dengan semacam butin, pasukan silat, yang lihai. Akan tetapi dia juga merasa heran karena belum pernah dia melihat pasukan seperti ini pada perkumpulan Zheng Huapang. "Siapa kalian?" dia membentak. Seorang di antara mereka yang berada di depannya, menjawab dari balik perisainya. "Hahaha, Cheng Han Hou, masih ingatkah engkau akan dosa-dosamu terhadap Zheng Huapang? Kami diutus Raja Agahai untuk menangkapmu, hidup atau mati." Setelah berkata demikian, 7 orang itu lalu bergerak, berjalan atau setengah berlari mengitarinya dan menggerak-gerakkan goloknya dengan gerakan yang sama dan saling susul. Melihat ini, Han Hou menjadi marah sekali. Dia tahu bahwa memang mereka itu merupakan orang-orang Zheng Huapang yang ingin membalas dendam, dan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya adalah bahwa orang-orang Zheng Huapang telah dipergunakan oleh Raja Agahai untuk menangkapnya, hidup atau mati, pamannya sendiri yang telah menggantikan mendiang Raja Sabutai menjadi raja. Akan tetapi, mengapa? Bukankah pamannya itu menyambutnya dengan baik ketika dia datang berkunjung? Hampir dia tak dapat percaya dan mengira bahwa orang-orang ini hanya mempergunakan nama raja itu untuk menggertak saja. Akan tetapi karena mereka sudah bergerak, dan dia melihat bahwa menghadapi pengepungan butin yang kuat amatlah tidak baik kalau dia berada di tempat yang sempit, maka dia lalu menerjang ke kiri dengan maksud membobolkan kepungan itu dan dia dapat meloncat keluar ke pekarangan di mana tempatnya lebih luas dan akan lebih mudah baginya untuk menghadapi kepungan itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja 7 buah perisai membentuk benteng baja dan 7 buah golok menyambar dari semua jurusan, membuat Han Hou terpaksa mundur kembali ke tengah ruangan di mana dia dikepung ketat.
Pada saat itulah Ciao Si muncul sambil menggandeng tangan putranya. Melihat suaminya dikepung oleh 7 orang yang bersenjata golok besar dan perisai, dan melihat bangkai-bangkai ular berbisa berserakan di ruangan itu, Ciao Si terkejut dan cepat dia meloloskan pedangnya. "Keparat, kalian datang mengantar nyawa," bentak Ciao Si dan dia pun menerjang ke dalam ruangan itu. Pedangnya bergerak dengan hebatnya, dan Pek Kang Kiam, pedang baja putih itu berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata menerjang ke arah 7 orang itu. Melihat munculnya istrinya, dan melihat bahwa putranya juga berada dalam keadaan selamat, Han Ho menjadi tenang hatinya dan dia pun sudah menerjang dari dalam sambil memutar pedangnya. 7 orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, dan mereka adalah murid-murid dari Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lam. Mereka telah melatih diri dalam barisan Jit Seng Toa Tutin, barisan golok besar 7 bintang, dan dengan ilmu ini mereka sukar sekali dikalahkan lawan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi, keampuhan mereka adalah mengepung lawan di sebelah dalam, tidak peduli lawan itu seorang ataupun lebih. Gerakan mereka yang teratur, saling bantu dan juga dapat mengadakan perubahan-perubahan yang tidak terduga-duga lawan membuat lawan yang terkepung menjadi sibuk dan bingung. Akan tetapi, mereka belum pernah menghadapi 2 orang lawan yang secara langsung menyerang atau menghadapi serangan mereka dari dalam dan luar kepungan. Dan lebih lagi, yang mereka kepung adalah Cheng Han Ho, seorang yang memiliki kepandaian silat yang amat tinggi sungguh pun tenaga sinkangnya banyak berkurang setelah dia menderita sakit dan oleh karena itu kepandaiannya menurun lebih setengahnya. Dan lebih lagi, karena di luar kepungan kini terdapat seorang wanita sakti yang mengamuk. Lie Chiao Si adalah cucu dari ketua Qin Ling Pai, bahkan telah menerima ilmu-ilmu dari kakeknya yang sakti itu, maka tentu saja memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada ilmu yang dimiliki oleh 7 orang anggota Jit Seng Toa Tutin itu. Maka kini 7 orang yang mengurung itu malah terkurung. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk mengatur barisan, akan tetapi menghadapi serangan-serangan dahsyat, dari dalam dan luar itu, terutama dari luar karena Ciao Si sudah mengamuk melihat suaminya dikepung, 7 orang itu sibuk sekali. Cerok! Aug! Pedang Ciao Si yang meluncur ganas itu menembus perisai baja dan terus menusuk leher pemegang perisai. Robohlah seorang pengeroyok dan tewas seketika. Melihat ini, terkejutlah 6 orang yang lain. Akan tetapi mereka menjadi semakin ganas sungguh pun gerakan mereka kini menjadi kacau balau oleh perasaan tegang dan panik. Hal ini tentu saja lebih memudahkan Han Hou dan Ciao Si untuk menggerakkan pedang mereka dan dalam waktu singkat saja 6 orang itu telah roboh semua. Ciao Si merobohkan seorang di antara mereka tanpa menggunakan seluruh tenaga sehingga pedangnya hanya melukai pundak saja dan lawannya tidak terluka berat. Setelah mereka semua roboh, Ciao Si cepat menghampiri orang yang terluka itu, karena yang 6 lainnya sudah tewas semua. "Hayo cepat katakan yang sebenarnya, siapa yang menyuruh kalian ke sini dan menyerang kami," bentak Ciao Si. Akan tetapi orang itu tidak menjawab dan ketika Ciao Si mengguncangnya dan hendak memaksanya, dia terkejut bukan main melihat orang itu telah kaku dan mati. Dari mulutnya mengalir busa kehijauan, maka tahulah dia bahwa orang yang roboh terluka itu ternyata telah tewas oleh racun yang amat ganas dan jahat. Dan dia tahu pula bahwa racun itu masuk ke jalan darah melalui sebatang jarum yang oleh orang itu sendiri ditusukkan ke lehernya. Ternyata orang yang terluka ini setelah melihat semua temannya tewas, lalu membunuh diri. "Tidak perlu, mereka tadi sudah mengaku bahwa mereka diutus oleh Raja Agahai untuk menangkapku, hidup atau mati," kata Han Hou yang tahu akan maksud istrinya. "Apa? Pamanmu sendiri?" Ciao Si terkejut bukan main dan Han Hou mengangguk. "Lebih baik kita mengurus mayat-mayat ini lebih dulu," katanya dan dia cepat memanggil para tetangga yang menjadi terkejut bukan main melihat mayat 7 orang itu dan bangkai ular-ular berbisa berserakan di dalam rumah itu. Ketika mendengar bahwa 7 orang itu adalah perampok-perampok jahat, mereka pun merasa bersyukur bahwa suami istri itu telah berhasil membasmi mereka dan beramai-ramai mereka lalu mengubur jenazah-jenazah itu. "Sekarang aku menyesal karena ramalan mendiang Yoxian ternyata benar," kata Han Hou setelah semua jenazah selesai dikubur. "Maksudmu?" Ciao Si bertanya. "Mereka itu adalah utusan paman Raja Agahai. Sekarang aku mengerti mengapa Kaisar juga mengirim mata-mata menyelidiki ke sini. Ini semua tentulah perbuatan Raja Agahai. Jadi tepat dengan ramalan mendiang Yoxian bahwa tidak boleh mengunjungi keluarga karena dari situ datangnya malapetaka."
Tapi mengapa pamanmu melakukan hal ini? Ketika kita datang dulu itu, dia bersikap amat baik. Sikap palsu. Kini aku mengerti. Tentu dia merasa khawatir kalau aku akan merebut kekuasaan dari tangannya. Maka dia tentu mengirim berita kepada Kaisar bahwa aku kini hidup di sini sehingga Kaisar yang mengkhawatirkan aku akan memberontak lagi lalu mengirim utusan. Tidak puas hanya dengan melaporkan kepada Kaisar, Raja Agaha yang jahat itu lalu mengirim orang-orang Zheng Huapang yang memang mendendam kepadaku untuk membunuhku. Dan dia tentu tidak akan berhenti sampai di sini saja, kata Ciao Xi. Demikian pula tentu akan ada lanjutan penyelidikan Kaisar. Boleh jadi. Akan tetapi aku tidak takut dan akan kulawan mereka semua, kata Han Hou dengan marah. Aku pun tidak takut, suamiku, dan aku selalu akan membantumu sampai akhir hayat. Akan tetapi kita harus mengingat Tian Xian. Diingatkan akan hal ini, Han Hou termangu-mangu dan memandang kepada putra mereka yang duduk di situ dan mendengarkan percakapan antara ayah bundanya itu dengan penuh perhatian. Aku pun tidak takut, kata anak itu. Ciao Xi tersenyum bangga dan merangkul putranya. Engkau tidak takut, akan tetapi kami khawatir, Tian Xin. Dia harus pergi dulu dari tempat ini, menyingkir. Akan tetapi kemana? Han Hou berkata dan suaranya terdengar penuh sesal karena baru sekarang dia melihat betapa mereka merupakan keluarga yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi yang boleh diandalkan untuk menolong mereka. Mereka merupakan keluarga yang sudah terputus sama sekali hubungan mereka dengan keluarga kedua pihak, bahkan keluarganya sendiri kini memusuhinya. Kenapa tidak ke tempat Seng Koko? Tiba-tiba Ciao Xi berkata dan wajah Han Hou berseri gembira. Dia menepuk kepala sendiri. Mengapa aku begini bodoh dan pelupa? Tentu saja. Dialah satu-satunya manusia di dunia ini yang boleh kita percaya, bukan hanya untuk melindungi Tian Xin, bahkan juga untuk mendidiknya. Bagus, aku pun setuju sekali kalau dia dikirim ke sana. Kata Ciao Xi. Aku tidak mau pergi. Aku mau bersama ayah dan ibu. Tiba-tiba Tian Xin berkata pula dengan lantang. Tian Xin, engkau tidak boleh membantah perintah ayah dan ibu. Kami tahu apa yang baik untukmu, bentak Han Hou. Ayah dan ibu tidak takut mati menghadapi lawan, apakah aku harus lari dan takut mati? Tian Xin merengek. Ibunya sudah merangkulnya dan berkata dengan halus. Tian Xin, jangan berkeras. Kami mati pun tidak apa-apa asal engkau selamat. Kalau engkau berada di sini dan mati pula bersama kami, habis bagaimana? Siapa yang akan mati? Kita tidak akan mudah mati begitu saja. Han Hou berkata keras. Pendeknya, engkau harus mentaati perintah kami, Tian Xin. Kami akan menghadapi musuh-musuh yang banyak, kami tidak akan dapat leluasa melawan kalau harus melindungimu di sini. Akhirnya Tian Xin tidak berani membantah pula dan Han Hou lalu memanggil seorang laki-laki berusia 50 tahun, tetangga mereka yang baik dan seorang petani yang bertubuh kuat. Suami istri ini menyerahkan semua harta yang ada pada mereka berupa sedikit perhiasan kepada kakek itu dan minta kepada kakek itu untuk mengantarkan Tian Xin ke kuil Tian Tutang di selatan kota raja, menemui Hong San Huishio ketua kuil itu, menyerahkan surat dan Tian Xin kepada Huishio itu. Sambil menangis Tian Xin berpamit dari ayah bundanya pada pagi hari itu juga dan meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata sayu oleh ayah bundanya. Setelah anak itu pergi jauh dan tidak kelihatan lagi, barulah Ciao Xi yang sejak tadi sudah menahan-nahan hatinya itu merangkul suaminya sambil menangis. Sejenak Han Hou membiarkan istrinya menangis, lalu mengelus rambutnya dan mengajaknya memasuki rumah dan duduk di ruangan dalam. Sudahlah, istriku, tidak perlu kita bersedih, malah kita harus bersyukur bahwa anak kita terlepas dari ancaman bahaya. Suamiku, apakah tidak lebih bijak kalau kita juga melarikan diri mengambil lain jurusan dari yang diambil anak kita? Apa gunanya kita melawan pasukan, baik dari utara maupun dari selatan? Cheng Han Hou menegakkan kepalanya dan sinar matanya bernyala. Tidak. Akan tetapi dia lalu menghampiri dan merangkul istrinya yang kelihatan pucat. Dengar baik-baik, istriku sayang, bukan sekali-kali aku menolak usulmu semata-mata karena keras kepala, sama sekali bukan. Akan tetapi engkau tahu bahwa aku adalah seorang pangeran, maka amat merendahkan martabatlah kalau aku melarikan diri, apalagi melarikan diri dari Raja Agahai yang berhati keji itu. Dan kedua, dan ini merupakan kenyataan penting. Istriku, apa gunanya bagiku untuk melarikan diri?
Yang memusuhiku adalah Raja Agahai di utara dan Kaisar di selatan, maka kemanakah aku dapat melarikan diri? Kemanapun aku lari, tentu akan dikejar dan akhirnya tertangkap juga. Betapa akan celakanya hidup menjadi buruan yang selalu dikejar-kejar, selalu hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak tenang. Lebih baik aku menghadapi bahaya dengan mata terbuka di tempat terbuka ini. Xiaoxi tidak berkata apa-apa, hanya merangkul suaminya dan perlahan-lahan air matanya membasahi baju di dada suaminya. Istriku, engkau tidak seharusnya terancam bahaya bersamaku. Sudah terlalu banyak aku menyusahkan dirimu. Sudah terlalu banyak engkau menderita karenaku. Dan baik Raja Agahai maupun Kaisar tidak memusuhimu. Oleh karena itu, engkau pergilah menyusul Tianxin. Engkau tidak boleh membahayakan nyawamu demi membelaku. Tidak. Tiba-tiba Xiaoxi berkata keras dan merenggutkan badannya dari rangkulan suaminya. Aku adalah istrimu, mati hidup bersamamu. Bagaimana engkau dapat berkata demikian? Ah, apakah engkau masih ragu akan kesetiaanku? Han Hou cepat memeluknya. Jangan salah mengerti, istriku. Sungguh mati, bukan aku meragukan kesetiaanmu, melainkan aku tidak ingin melihat engkau tewas dalam membelaku. Aku ingin agar engkau hidup terus demi anak kita. Xiaoxi balas merangkul. Tidak. Aku harus berada di sampingmu, hidup atau mati. Tentang anak kita di sana sudah ada Sengkoko yang tentu akan melindunginya. Han Hou mengenal kekerasan hati istrinya maka dia pun tidak mau membantah lagi. Dalam keadaan terancam, berduka terpisah dari Tianxin, juga maklum bahwa nyawa mereka berada di ambang maut, mereka semakin merasa saling membutuhkan, dan ingin melindungi, menghibur. Sampai matahari naik tinggi, mereka tidak mau saling berjauhan, bahkan tidak mau saling melepaskan seperti sepasang pengantin baru saja. Lewat tengah hari terdengarlah derap kaki banyak kuda memasuki dusun itu. Cheng Han Hou dan Lie Xiaoxi maklum bahwa saat yang mereka nanti-nantikan dengan hati gelisah telah tiba. Mereka sudah siap untuk itu dan dengan langkah-langkah tenang mereka berdua lalu keluar dari dalam pondok, masing-masing sudah siap mengenakan pakaian yang ringkas dengan pedang tergantung di pinggang. Pasukan berkuda itu datang dari sebelah timur, memasuki pintu gerbang berbondong-bondong dan jumlah mereka tidak kurang dari 100 orang. Dari pakaian seragam yang rapi itu mudah dikenal bahwa mereka adalah pasukan kerajaan Beng Tiao, dipimpin oleh seorang perwira berusia kurang lebih 50 tahun, akan tetapi di samping perwira ini terdapat 2 orang kakek. Mereka ini juga naik kuda di samping sang perwira, yang seorang bertubuh kurus sekali akan tetapi memiliki sepasang mata yang tajam dan dia memegang sebatang tongkat. Pakaiannya penuh tambalan seperti lazimnya pakaian tokoh pengemis di dunia Kangou. Memang kakek kurus ini adalah Lo Tianxin Kai, seorang tokoh besar dari Huai Kaipang, sebuah perkumpulan pengemis yang besar dan berpengaruh di kota raja. Orang kedua adalah seorang tokoh Huai Kaipang pula yang bernama Hek Bin Mo Kai, bermuka hitam sekali akan tetapi leher dan kedua tangannya berkulit putih. Lo Tianxin Kai berusia 60 tahun lebih sedangkan Hek Bin Mo Kai kurang lebih 10 tahun lebih muda dari suhengnya. Huai Kaipang dahulunya adalah sebuah perkumpulan yang pernah menentang pemerintah. Akan tetapi semenjak Pangeran Hang Chi menggantikan kedudukan Kaisar Cheng Hua, pangeran yang telah menjadi kaisar ini lebih cerdik daripada Kaisar Cheng Hua, maka kaisar baru ini mendekati Huai Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, sehingga kini tenaga tokoh-tokohnya yang berilmu tinggi dapat dipergunakan. Melihat pasukan yang terdiri dari 100 orang lebih itu, dan masih dibantu oleh 2 orang pengemis tua yang melihat pakaiannya saja sudah dikenal oleh Cheng Han Hou sebagai tokoh Huai Kaipang. Maka pangeran dan istrinya itu diam-diam terkejut sungguh pun mereka tidak menjadi gentar dan bahkan merasa marah sekali melihat betapa kaisar telah mempergunakan pula orang-orang Kangou. Sebelum mereka sempat bertanya jawab, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan dari pintu gerbang sebelah barat nampak debu mengepul disusul masuknya puluhan orang prajurit dari Raja Agahai yang berjalan kaki dan kurang lebih 50 orang prajurit itu merupakan prajurit-prajurit pilihan yang bertubuh besar dan berwajah menyeramkan, semua memegang sebatang tombak panjang, dan dipimpin oleh seorang perwira tinggi besar bermuka penuh brewok. Akan tetapi yang menarik perhatian Han Hou adalah seorang kakek yang berjalan dekat perwira pasukan itu, seorang yang berjubah kuning, tinggi kurus bermuka pucat dan bermata sipit. Dia mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam, seorang tokoh perkumpulan Zheng Huapang yang mendendam kepadanya karena dia pernah membasmi Zheng Huapang bahkan membunuh ketuanya.
Mengertilah dia kini bahwa kakek ini tentu datang untuk membalas dendam, setelah gagal menyuruh 7 orang tokoh Zheng Huapang yang membentuk barisan perisai dan golok yang menyerangnya malam tadi. Kini semakin yakinlah dia akan tepatnya dugaannya. Melihat munculnya 2 pasukan secara berbareng, dari pintu gerbang timur dan barat ini, dia tahu bahwa memang sudah ada kerja sama antara Raja Agahai dan pasukan Kaisar, dan jelaslah bahwa tentu pamannya itu sendiri yang berkhianat. Kalian ini pasukan-pasukan dari Raja Agahai dan pasukan-pasukan dari Kaisar Kerajaan Beng, ada maksud apakah datang mengunjungi dusun ini? Terdengar suara Cheng Han Hou membentak lantang. Suara pangeran ini masih mengandung wibawa karena baik pihak tentara Beng maupun tentara Raja Agahai sudah mengenal belaka siapa adanya pangeran ini yang disohorkan sebagai orang yang berilmu tinggi, bahkan yang kabarnya adalah jago nomor 1 yang tak terkalahkan di dunia ini. Menurut kabar, satu-satunya orang yang mampu mengalahkannya hanyalah pendekar lembah naga, yaitu adik angkat pangeran itu sendiri. Maka, tentu saja di dalam hati mereka merasa gentar juga, apalagi karena mereka mendengar bahwa istri pangeran yang cantik itu pun lihai bukan main. Akan tetapi, Lotian Sin Kai dan Hek Bin Mokai, juga Tociang Xian Jin Chi Hek Lam, yang merasa dendam kepada pangeran itu, kini melangkah maju dengan sikap mengancam. Cheng Han Hou, engkau pemberontak hina, menyerahlah atau terpaksa kami akan membunuhmu, kata Lotian Sin Kai dengan garang sambil menggerakkan tongkatnya di depan dada. Cheng Han Hou, pemberontak dan pembunuh kejam. Hutang lama belum kau bayar, sekarang engkau telah menambah hutang 7 nyawa anak buah kami lagi. Hanya kematianlah yang akan membayar lunas hutang itu. Kata Tociang Xian Jin sambil meloloskan senjatanya berupa sebatang cambuk baja hitam yang panjang dan melingkar-lingkar. Cambuk itu terbuat dari baja murni dan panjangnya tidak kurang dari 2 tombak, merupakan senjata yang amat ampuh dari tokoh Zheng Huapang ini, apalagi karena senjata itu mengandung racun jahat sekali sehingga terkena lecutan sekali saja, kulit akan pecah, tulang remuk dan darah menjadi terkena racun yang sukar disembuhkan. Sungguh merupakan senjata yang amat keji. Memang, Zheng Huapang terkenal sebagai tempat tokoh-tokoh yang ahli dalam penggunaan racun, terutama sekali racun Zhenghua, bunga hijau, yang sukar diobati dan kabarnya obat pelawan racun Zhenghua hanya dimiliki oleh orang-orang Zheng Huapang saja. Cheng Han Hou memandang kepada 3 orang itu sambil tersenyum mengejek. Kalian bukan datang sebagai tokoh-tokoh Kang Ou yang hendak mengadu ilmu denganku, melainkan sebagai anjing-anjing penjilat dan tukang-tukang pukul bayaran yang hina. Siapa sudi menyerah kepada anjing-anjing macam kalian? Kalau memang ada kepandaian dan berani, kalian majulah. Mendengar tantangan ini, Tociang Xian Jin Chiu Hek Lam menjadi marah dan dia mengeluarkan teriakan nyaring lalu menerjang ke depan, memutar cambuknya dan terdengar suara meledak-ledak ketika ujung cambuk itu mematuk ke arah kedua mata Cheng Han Hou dengan cepat sekali. Namun, biarpun Cheng Han Hou sudah kehilangan banyak tenaga sinkangnya, ilmu kepandaiannya masih lengkap dan dia mengenal kedahsyatan serangan ini. Dengan sedikit merendahkan tubuhnya, dia sudah mampu mengelak sambaran cambuk. Cambuk itu membalik seolah-olah hidup ketika tidak mengenai sasaran dan kini ujungnya meluncur dan menotok ke arah ubun-ubun kepala lawan. Hal ini pun sudah diduga oleh Han Hou, maka dia pun sudah mencabut pedangnya dan menangkis. Tring! Terdengar suara nyaring ketika pedang bertemu ujung cambuk dan nampak api berhamburan. Sinar api ini seolah-olah menjadi isyarat bagi mereka semua, karena dengan suara gemuruh, para anggota pasukan sudah menyerang, didahului oleh Lotian Sin Kai dan Hek Bin Mokai, 2 orang tokoh dari Huai Kaipang itu yang telah menerjang Lie Chiaoxi. Nyonya muda ini sudah mencabut Pekang Kiam dan nampak sinar putih bergulung-gulung ketika dia memutar pedang, menangkis 2 batang tongkat dari 2 orang kakek tokoh Huai Kaipang itu dan sekaligus membalas dengan 2 kali tusukan yang berkelebat seperti kilat menyambar. 2 orang kakek itu cepat memutar tongkat menangkis dan mereka lalu mainkan ilmu tongkat Ngolian Pang Hoat, ilmu tongkat 5 teratai, yang menjadi andalan para tokoh Kaipang. Akan tetapi, dengan gagah Chiaoxi lalu menghadapi mereka dan mainkan ilmu silat Siang Bok Kiam Sut yang menjadi ilmu kebanggaan Chin Ling Pai, semacam ilmu pedang yang amat indah dipandang akan tetapi mengandung gerakan-gerakan yang amat berbahaya bagi lawan. Seperti namanya, Siang Bok Kiam, pedang kayu harum, sebetulnya merupakan ilmu pedang yang dimainkan dengan pedang kayu, merupakan ilmu tunggal yang hebat dari pendiri Chin Ling Pai, yaitu mendiang pendekar sakti Chia Keng Hong, kakek dari Lie Chiaoxi.
Dengan pedang kayunya yang berbau harum, terbuat dari semacam kayu cendana yang aneh, Ketua Qin Lingpai membuat nama besar dan dikenal di seluruh dunia Kang Ou. Kini, cucu perempuannya mengamuk dengan ilmu Siam Hok Kiam Sut, biarpun tidak selihai kakeknya yang berpedang kayu, namun ilmu pedang ini membuat dua orang tokoh Huai Kaipang menjadi terkejut dan seketika terdesak mundur. Akan tetapi, pasukan yang berada di belakang mereka lalu maju mengepung, bersama pasukan Raja Agaha yang juga sudah maju mengeroyok. Suami istri itu lalu dikeroyok oleh hampir 100 orang dan pertempuran yang sesungguhnya berat sebelah, akan tetapi juga mengerikan melihat betapa suami istri itu mengamuk seperti sepasang naga sakti. Kemanapun pedang mereka berkelebat, robohlah seorang pengeroyok dan sebentar saja pekarangan di depan pondok itu telah banjir darah dan mayat-mayat berserakan. Suara orang-orang mengeluh dan merintih karena luka parah memenuhi tempat itu dan sepasang suami istri itu sendiri pun tidak terluput dari luka-luka yang terdapat pada hampir seluruh tubuh mereka. Akan tetapi berkat permainan pedang mereka, mereka masih dapat bertahan terus dan hanya menderita luka-luka ringan saja. Andai kata Han Hou masih memiliki sepenuh tenaga sinkangnya, kiranya kalau hanya dikeroyok hampir 200 orang pasukan itu, dia dan istrinya akan dapat menghadapi mereka dan mungkin akan dapat membasmi habis mereka. Akan tetapi sayang baginya, tenaga sinkangnya sudah banyak hilang ketika dia sembuh dari sakit akibat luka dalam yang amat parah sehingga kini tenaganya sudah tinggal sedikit. Biarpun ilmu silatnya masih lihai, akan tetapi karena tenaga sinkangnya lemah hal ini tentu saja mengakibatkan gerakannya kurang cepat dan kurang mantap sehingga tingkatnya kini bahkan masih di bawah tingkat Ciao Si. Tao Chiang Xianjin Chiu Hek Lam adalah seorang tokoh Zheng Huapang yang amat tinggi ilmunya. Bahkan dibanding dengan Ciao Si dia masih menang setingkat. Biarpun demikian, kalau dia bertanding melawan Han Hou sebelum pangeran ini menderita luka, kiranya dia takkan mampu bertahan sampai lebih dari 50 jurus saja. Kini, biarpun dia dibantu oleh pasukan, namun pertahanan Han Hou dengan ilmu silatnya yang aneh sedemikian rapatnya sehingga sekian lamanya belum juga dia mampu merobohkan pangeran ini biarpun tubuh pangeran itu sudah menderita banyak luka oleh pengeroyokan itu dan sudah hampir 20 orang roboh oleh pedang pangeran ini. Di lain pihak, Ciao Si juga mengamuk, bahkan lebih ganas daripada suaminya. Dia sudah merobohkan 30 orang lebih dan masih terus mengamuk. Akan tetapi, gerakannya makin menjadi lemah karena dia sudah menderita banyak luka seperti suaminya dan sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Ketika dia menengok dan melihat keadaan suaminya tidak lebih baik daripadanya, Ciao Si mengeluh. "Suamiku, jangan kau tinggalkan aku," dia berseru lirih dan seruannya ini terdengar oleh Han Hou yang cepat memutar pedangnya membuka jalan darah untuk dapat mendekati istrinya. Ciao Si tahu akan usaha suaminya ini maka dia pun memutar pedang dengan kuat dan berhasillah suami istri itu kini menghadapi musuh sambil beradu punggung, saling menjaga, dan memutar pedang di depan untuk menghalau hujan senjata dari depan, kanan kiri dan atas. Suami istri itu terus melawan dengan penuh semangat, sungguh pun keduanya sudah tahu dengan pasti bahwa mereka tidak akan dapat lolos dan pasti akan roboh, namun mereka tidak mau menyerah sama sekali dan ingin melawan sampai akhir. "Ciao Si, istriku." Han Hou merintih ketika pundaknya untuk kesekian kalinya tertusuk tombak lawan, dia membabat dan seorang prajurit yang menusuknya itu roboh. "Pangeran, suamiku." Ciao Si juga merintih dan kembali pahanya kena disambar tongkat sehingga rasanya seperti patah tulangnya. Dia menusuk ke depan, dan ketika tongkat tokoh Huai Kaipang itu menangkis, dia membalik dan robohlah seorang pengeroyok di sebelah kirinya, akan tetapi dia terguling karena kakinya yang kiri tidak dapat dipakai berdiri lagi. "Simoy!" Han Hou berseru dan dengan tangan kiri dia merangkul istrinya, tangan kanannya masih diputarnya untuk melindungi mereka berdua. Ciao Si menguatkan dirinya, dan dia pun menggerakkan pedangnya untuk menangkis ke kanan kiri dan ke atas. Hebat bukan main pertahanan dua orang suami istri itu, akan tetapi pihak musuh terlampau banyak dan luka-luka mereka dari pundak sampai ke kaki itu terus mengucurkan darah segar dan membuat mereka merasa lemas sekali. Kini mereka berdua tidak lagi dapat membalas serangan, tidak lagi dapat merobohkan lawan, hanya mampu menangkis terus-menerus. Akan tetapi tentu saja tenaga mereka makin lama makin lemah dan habis sehingga tangkisan-tangkisan mereka tidak begitu kuat lagi dan mulailah mereka menerima bacokan atau tusukan senjata tajam dan terpukul oleh tongkat beberapa kali. Akhirnya, Cheng Han Hou dan Lie Ciao Si tidak mampu mempertahankan diri lagi.
Wajah mereka pucat sekali karena darah mereka hampir habis bercucuran dari luka-luka mereka dan akhirnya robohlah mereka saling rangkul, dengan pedang masih tergenggam di tangan dan nyawa sudah melayang sebelum banyak senjata datang bagaikan hujan, karena mereka telah kehabisan darah. Suami istri yang luar biasa ini benar-benar telah melawan sampai titik darah terakhir. Setelah berhasil membunuh suami istri itu, para anggota pasukan, baik pasukan kerajaan Beng maupun pasukan Raja Agahai, bersorak-sorai dan mulailah terjadi kekejaman yang biasa terjadi dalam setiap peristiwa, pembersihan, seperti itu. Mereka memasuki rumah-rumah para penduduk dusun dan senjata mereka berpesta pora minum darah orang-orang yang sama sekali tidak berdosa apa-apa. Karena Pangeran Cheng Han Ho mereka serbu sebagai seorang pemberontak, maka tentu saja para penduduk dusun yang berada di situ semua dianggap kaki tangan pemberontak pula. Dan terjadilah penyembelihan tak kenal kasihan terhadap mereka. Semua pria muda mereka bunuh, dan wanita-wanita mudanya mereka permainkan dan perkosa. Terdengar jerit tangis memilukan di dusun yang biasanya tenang dan tenteram itu. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.